Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duma Mura Artasitorus dengan NIM 24060121120004. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi iterasi Seidel dan juga iterasi Jacobi pada pemrograman Python dan juga Excel. Iterasi Jacobi dan iterasi Seidel merupakan iterasi yang digunakan untuk mencari solusi untuk persamaan linear. Pertama-tama saya akan menjelaskan codingan metode Gauss-Seidel. Baik, pada layar sudah terlihat Google Colab yang berisikan codingan untuk iterasi Seidel. Jadi untuk membuat codingannya, pertama-tama kita akan mengimport library Python yang bernama numpy sebagai NP. Kemudian kita akan membuat fungsi bernama Gauss-Seidel yang mana terdapat dua parameter yaitu A dan B. Jadi A ini dan B ini adalah masukan yang akan kita berikan kepada fungsinya nanti untuk mencari penyelesaiannya. Misalnya terdapat sebuah persamaan AX ditambah B sama dengan C. Jadi untuk A itu adalah koefisien dari A dan B-nya. Kemudian untuk B-nya itu adalah hasilnya, yaitu si C tadi. Seperti itu. Kemudian di dalam fungsi tersebut, pertama-tama kita akan melakukan inisialisasi untuk variabel. Yang pertama ada variabel N yang berisikan panjang dari si B atau si koefisien C di persamaan yang dimisalkan tadi. Kemudian terdapat tol. Tol ini adalah nilai toleransinya. Nilai toleransinya ini adalah 0,000001 atau 1E minus 6. Kemudian terdapat variabel temp. Temp ini berarti temporary, yang menyimpan nilai X pada saat ini. Nah, nilai temp ini kita inisialisasi dengan nilai 0, 0,0 ya di sini. Kemudian selanjutnya kita akan inisialisasi matriks X. Jadi yang pertama ada variabel K. K ini adalah untuk menyatakan urutan dari iterasinya saja. Jadi pertama kan kita mulai dari iterasi 0. Selanjutnya kita set untuk X awal. X awalnya itu, jadi kan tadi X ini adalah sebuah matriks. Jadi pada library numpy, kita hanya menggunakan fungsi zeros n untuk membuat sebuah matriks di mana semua elemennya itu berisikan 0, di mana matriks itu akan berukuran n. Nah, di sini fungsi zerosnya hanya memiliki satu parameter saja, itu berarti nanti akan menghasilkan seperti vektor. Jadi matriksnya itu satu dimensi seperti itu, karena dia berupa hasil atau penyelesaian. Kemudian kita juga akan memberikan suatu variabel namanya xout. Jadi xout ini dipanggil menggunakan fungsi numpy.copyX. Jadi dia akan mengopi nilai dari X yang tadi. Atau dia akan menyimpan nilai X yang lama di saat X yang baru sedang dicari. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai akhir persamaan yang pertama sebagai X baru. Nah, ini merupakan iterasi 1. Sini kan iterasi pertama ya. Maka K di sini kita isi dengan 1. Kemudian untuk melakukan looping sebanyak n kali, kita akan menggunakan for i in ring n. Itu artinya kita akan melakukan looping sebanyak n kali. Di dalam looping ini terdapat looping lagi nih. Looping J sebanyak n kali juga. Karena kita kan akan mengerjakan sebuah matriks seperti itu. Karena terdapat lebih dari satu persamaan. Jadi ada looping di dalam looping. Kemudian di sini, di dalam looping tersebut, jika baris tidak sama dengan kolom, maka dilakukan perintah untuk temnya. Nah, sedangkan jika sama, berarti untuk baris dan kolom yang sama, berarti tidak dioperasikan. Demikian. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mengupdate nilai X atau solusinya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mencari akar persamaan sampai nilai error lebih kecil dari toleransi error atau tol yang tadi kita inisialisasi di awal. Nah, di sini kita menggunakan perulangan juga atau iterasi. Kita berikan rumusan sebagai berikut. Nanti
di akhir ketika kita sudah tidak memenuhi kondisi yang ada di dalam while ini, maka iterasi akan berhenti dan hasil akan didapatkan. Nah, untuk yang pertama ini kita kan akan menggunakan satu persoalan di mana terdapat persamaan. Misalnya kita akan mencari solusi untuk X1, X2, dan X3. Jadi di sini terdapat 3 persamaan, yaitu 10X1 ditambah 2X2 dikurang 1X3. Dan hasilnya itu ada di variabel yang B ini. Sama dengan 7, berarti seperti itu. Dan begitu juga seterusnya. Nanti kita akan mencarinya dengan menggunakan fungsi yang tadi sudah kita buat. Jadi tinggal kita masukkan saja A dan B-nya pada fungsi tersebut. Misalnya kita jalankan saja fungsinya dengan merunning bagian yang di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Pertama-tama A-nya adalah sebagai berikut. Ini kita bentuk dalam bentuk matriks agar mudah dikerjakan. Kemudian ini B-nya. Nah, pada iterasi pertama, semua solusinya itu X1, X2, dan X3 yang tadi, kita inisialisasi dengan 0. Kemudian pada iterasi yang pertama, kita langsung menggunakan rumusnya sebagai berikut. Dan pada iterasi ke-10, kita sudah mendapatkan solusinya yaitu 1, min 1, dan 1. Jadi untuk iterasi seterusnya, hasilnya akan tetap 1, min 1, dan 1. Dan itu yang menandakan bahwa si kondisi yang tadi nih, nilai error udah lebih kecil dari toleransi errornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iterasi Jacobi. Jadi sebenarnya untuk iterasi Jacobi ini sama saja dengan iterasi Seidel tadi. Namun yang membedakannya itu adalah pada saat perhitungan tem yang ada di sini. Jadi tadi kan kita menggunakan XJ ya. Jadi kita menggunakan X yang sudah kita dapatkan barusan atau pada iterasi itu juga. Nah, sedangkan ini kita menggunakan solusi dari iterasi yang sebelumnya keseluruhan. Ketika di run, harusnya hasilnya juga sama, ya, sebagai berikut. Jadi pada iterasi ke-15 sudah didapatkan hasilnya 1, min 1, dan 1. Dapat kita lihat pada iterasi Seidel dan iterasi Jacobi ini, perbedaannya adalah di banyak iterasinya ya. Jadi kalau di iterasi Seidel ini, untuk contoh persoalan ini, pada iterasi ke-11 kita sudah langsung mendapatkan solusinya. Nah, sedangkan untuk yang Seidel ini, sampai iterasi ke-15 kita baru mendapatkan solusinya. Jadi, karena Jacobi ini saat mencari solusinya kita masih harus mencari solusi untuk satu iterasi itu, lalu solusi tersebut dapat kita gunakan untuk iterasi berikutnya. Sedangkan kalau Seidel, ketika kita sudah mendapatkan satu solusi, misalnya nilai X1-nya sudah kita dapatkan, untuk mencari nilai X2-nya kita bisa langsung mendapatkan nilai X1 pada iterasi itu juga. Seperti itu. Jadi kita menggunakan nilai solusi yang terupdate untuk mengerjakan iterasi pada saat itu, seperti itu. Itu dia untuk pemrogramannya di Python. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penyelesaiannya menggunakan metode ini di aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini dia dengan contoh yang sama pada pemrograman yang tadi ya. Jadi di sini ada soalnya persamaannya. Yang pertama 10X1 ditambah 2X2 dikurang X3 sama dengan 7. Kemudian X1 ditambah 8X2 ditambah 3X3 sama dengan minus 4. Kemudian minus 2X1 dikurang X2 ditambah 10X3 sama dengan 9. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita modifikasi dulu soalnya. Karena kita akan mencari persamaan X1, X2, dan X3, jadi kita cari rumus dari persamaan itu. Dari persamaan pertama kita ambil untuk solusi pertama yaitu X1, X2, dan X3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian kita bagikan dengan koefisien dari X1 yaitu per 10, seperti biasa. Kemudian untuk X2-nya juga kita berikan perilaku yang sama.
sehingga dapatkan untuk persamaan X1, X2, dan X3-nya. Oke, langsung aja ke tabelnya. Jadi sini udah ada dua tabel metode untuk tabel metode Gauss-Seidel sama metode Jacobi. Jadi untuk Gauss-Seidel dan Jacobi ini sama aja ya untuk kolom-kolomnya. Yang pertama ada I, X1, dan untuk solusi X1, X2, X3, dan begitu juga untuk metode Jacobi. Nah, pertama-tama kita inisialisasi pada iterasi 0 ya. Kita inisialisasi nilai 0 untuk ketiga solusinya. Kemudian untuk yang kedua, kita langsung masukkan saja rumus yang tadi kita dapatkan dari hasil modifikasi persamaannya untuk X1 dan X2 dan X3-nya. Memasukkan rumusnya seperti biasa dengan cara memasukkan rumus di Excel-nya. Untuk metode Jacobi juga sama, kita gunakan persamaan untuk mencari X1, X2, X3 dari persamaan modifikasi tadi. Bedanya di mana? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Seidel itu nanti untuk mencari, misalnya mencari nilai iterasi pertama untuk X1, kita kan menggunakan rumus 7 dikurang 2X2, berarti kita menggunakan X2 yang di sini, yang di iterasi pertama. Nah, kemudian kita gunakan juga untuk X3-nya di iterasi pertama. Nah, sehingga kita dapatkan untuk X1 pada iterasi pertama atau ke-1 ini adalah 0,7. Selanjutnya pada iterasi pertama, untuk mencari X2-nya, kita kan akan menggunakan X1 nih di bagian sini. Jadi, kita tidak perlu menggunakan X1 yang lama tadi. Kita bisa langsung gunakan yang X1 yang baru kita dapat, yaitu 0,7. Itulah perbedaannya dengan Jacobi. Kalau Jacobi itu, ketika kita ingin mencari X2 pada iterasi pertama ini, pada iterasi 1 ini, kita masih menggunakan nilai X1 yang lama, yaitu pada iterasi ke 0 tadi. Dan begitu juga seterusnya. Jadi di sini kan terdapat perbedaannya. Di sini 0,5875, sedangkan di sini minus 0,5, seperti itu. Sehingga karena Gauss-Seidel menggunakan solusi yang terupdate didapatkan, jadi iterasinya itu semakin sedikit, seperti itu. Sedangkan untuk metode Jacobi ini, kita kan masih harus cari satu baris solusi, baru kita menggunakan satu baris solusi ini untuk mencari satu baris solusi pada iterasi selanjutnya, dan kita gunakan lagi yang baru kita dapatkan untuk mencari satu baris iterasi solusi selanjutnya. Selanjutnya untuk tabelnya ini kan dapat kita lihat untuk metode Gauss-Seidel itu pada iterasi ke-10 didapatkan 1 minus 1, 1. Itu merupakan solusi untuk X1, X2, dan X3 dari persamaan yang diberikan pada soal tadi. Nah, begitu juga untuk metode Jacobi. Dan untuk metode Jacobi dia didapatkan pada iterasi ke-15. Jadi iterasi Jacobi ini untuk metode Jacobi ini kita harus melakukan banyak iterasi atau lebih banyak iterasi dari yang metode Gauss-Seidel. Sedangkan untuk solusinya sebenarnya sama saja. Nah, di sini kan kita lihat solusinya sama ya. 1 minus 1, 1, 1 minus 1, 1 juga. Berarti bisa kita nyatakan untuk solusi yang diberikan itu sudah benar. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai metode iterasi Gauss-Seidel dan metode iterasi Jacobi pada pemrograman Python dan juga aplikasi Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.